Cerita Fabel Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kumpulan cerita pendek fabel, bagian 1. Kisah Kancil dan Buaya. Di suatu hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan lincah. Namun, di dekat hutan itu, ada sungai besar yang menjadi tempat tinggal buaya ganas. Suatu hari, kancil yang haus melintas di dekat sungai itu. Dia melihat air yang jernih, tetapi sayangnya, sungai itu dipenuhi oleh buaya-buaya lapar, yang siap menyerang siapa saja yang mencoba meminum airnya. Kancil yang cerdik pun berpikir keras. Dia ingin meminum air dari sungai itu, tanpa menjadi mangsa buaya. Akhirnya, kancil punya ide brilian. Dia mengumpulkan beberapa buah kelapa tua yang jatuh di sekitar hutan. Dengan menggunakan giginya yang tajam, kancil membuka kelapa-kelapa itu dan memakan dagingnya. Sementara kulit kelapanya dia letakkan di sekitar sungai. Buaya-buaya yang melihat kulit-kulit kelapa itu terkecoh. Mereka mengira kulit-kulit itu adalah bagian tubuh kancil yang sudah mati. Tanpa curiga, buaya-buaya itu mendekati kulit-kulit kelapa. Kancil dengan cepat minum air yang ia inginkan, sambil memperhatikan dari kejauhan. Setelah puas minum, kancil pun dengan selamat kembali ke hutan, sambil tertawa kecil atas kecerdasannya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Kita harus selalu menggunakan pikiran kita sebelum bertindak, seperti si kancil yang cerdik. Dan begitulah cerita tentang kecerdikan si kancil dalam menghadapi bahaya di hutan. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran dan strategi, karena seringkali itu lebih efektif daripada kekuatan fisik semata. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di cerita fabel berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe cerita fabel Indonesia ya. Kisah dongeng kupu-kupu, lebah dan belalang, yang berjudul Persaingan Keindahan Alam. Di suatu taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, tinggallah 3 makhluk kecil yang sangat cantik. Pertama adalah kupu-kupu, yang memiliki sayap warna pink yang mempesona. Kedua adalah lebah, yang berkilauan dengan warna kuning dan hitam yang cerah. Dan ketiga adalah belalang, yang memiliki warna hijau yang segar dan mata yang tajam. Setiap makhluk itu sangat bangga dengan kecantikannya masing-masing dan ingin membuktikan bahwa dia adalah yang paling cantik di antara mereka. Mereka pun memutuskan untuk mengadakan sebuah kontes kecantikan alam untuk menentukan siapa yang paling cantik di taman itu. Kontes dimulai dan setiap makhluk itu menunjukkan kecantikan alaminya. Kupu-kupu terbang dengan anggun. Lebah mengumpulkan nektar dengan lincah. Dan belalang melompat-lompat dengan cerdik. Para juri yang terdiri dari para binatang di hutan itu sangat kagum dengan kecantikan mereka. Namun, mereka harus memilih satu pemenang. Akhirnya, setelah pertimbangan yang matang, para juri memutuskan bahwa kupu-kupu adalah pemenangnya. Kupu-kupu memenangkan kontes dengan keindahan warna pink pada sayapnya yang memukau. Meskipun kalah dalam kontes, lebah dan belalang tetap bangga dengan kecantikan alam mereka masing-masing. Mereka belajar bahwa setiap makhluk di alam ini memiliki kecantikan dan peran yang unik. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecantikan tidak selalu tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang keunikan dan peran kita dalam alam ini. Semua makhluk di alam ini memiliki keindahan dan keunikan masing-masing yang patut dihargai. Itulah kisah persaingan keindahan alam antara kupu-kupu, lebah, dan belalang. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa subscribe dan like cerita fabel Indonesia ya. Kisah Babek dan Ayam. Di sebuah peternakan yang ramai, tinggallah seekor ayam yang rajin dan penuh semangat.
Ayam ini selalu bangun pagi-pagi untuk mencari makanan dan bertelur. Di sampingnya, tinggallah seekor bebek yang ceria dan suka bermain di kolam. Bebek ini senang berenang dan bermain di kolam di peternakan yang hangat. Meskipun berbeda dalam sifat dan kebiasaan, ayam dan bebek adalah sahabat baik. Mereka selalu bersama dalam berbagai kegiatan di peternakan. Suatu hari, ketika sedang bermain di kolam, bebek melihat seorang petani datang dengan sekop besar dan arit untuk membersihkan kolam. Bebek khawatir bahwa air kolam akan habis dan dia tidak bisa berenang lagi. Dia segera meminta bantuan kepada ayam untuk mencari solusi. Ayam yang bijak segera memberikan ide agar bebek ikut membantu membersihkan kolam. Mereka mencabuti rumput-rumput liar di sekitar kolam. Dengan kerjasama mereka berdua, kolam menjadi bersih. Petani pun senang. Dia puas dengan hasil kerja ayam dan bebek. Ayam dan bebek pun tersenyum bangga. Bebek dan ayam kembali bermain bersama dengan riang. Bebek kembali berenang di kolam, sedangkan ayam mencari makanan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kerjasama dan kebijaksanaan dapat membantu kita mengatasi masalah dan rintangan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Itulah kisah bebek dan ayam. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa subscribe dan like cerita fabel Indonesia ya. Kisah serigala dan domba. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok domba yang bahagia. Mereka hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, saling menjaga satu sama lain dari bahaya yang mungkin mengancam. Namun, di dekat padang rumput itu, terdapat sebuah hutan yang menjadi tempat tinggal bagi serigala. Serigala itu selalu merasa lapar dan ingin memakan domba-domba yang lembut dan gemuk itu. Suatu hari, salah satu domba yang bijak menyadari kehadiran serigala yang selalu mengintai mereka. Dia segera memperingatkan kawan-kawannya untuk selalu waspada dan berhati-hati. Domba-domba itu pun merasa terancam oleh serigala dan mulai berkumpul untuk mencari solusi agar mereka tetap aman dari serigala yang haus darah itu. Salah satu domba yang bijak kemudian mengusulkan membuat pagar bambu di sekitar padang rumput agar serigala tidak bisa masuk dan mendekati mereka. Serigala yang cerdik mencoba berbagai cara untuk masuk ke dalam padang rumput. Tetapi dia selalu gagal, karena pagar bambu yang kuat dan kokoh yang dibangun oleh domba-domba itu. Akhirnya, serigala itu menyerah dan pergi mencari makanan di tempat lain. Domba-domba itu pun hidup dalam kedamaian dan keamanan, berkat kebijaksanaan dan kerjasama mereka. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebijaksanaan, kerjasama, dan kewaspadaan dapat melindungi kita dari bahaya yang mengancam, bahkan dari musuh yang kuat sekalipun. Dan begitulah cerita tentang serigala dan domba. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya. Jangan lupa subscribe cerita fabel Indonesia ya. Kisah kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan yang hijau dan rimbun, tinggallah seekor kelinci yang sangat cepat bernama Keli. Keli suka sekali berlari dan merasa bahwa dia adalah hewan tercepat di hutan itu. Di sisi lain, ada kura-kura bernama Turi. Turi adalah hewan yang lambat, tapi dia sangat bijaksana dan sabar. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa berlari cepat seperti Keli, dia tidak pernah merasa minder. Suatu hari, Keli berkata pada Turi, "Turi, aku ingin melihat siapa yang lebih cepat. Kita berdua akan berlomba lari. Apa kau setuju?" "Tentu, Keli, tapi ingatlah, kecepatan bukanlah segalanya." Perlombaan pun dimulai. Keli melaju dengan cepat,
sementara Turi berjalan dengan langkah yang mantap. Keli terlihat tertawa kecil, merasa yakin akan kemenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Keli mulai merasa lelah. Keli beristirahat di bawah pohon. Dia terkejut melihat Turi tetap berjalan dengan stabil, bahkan semakin mendekati Keli. Akhirnya, Turi melintas garis finish terlebih dahulu. Keli terkejut dan sedikit malu, dia belajar bahwa kecepatan tidak selalu menjamin kemenangan. Turi melintasi garis finish dengan senyum, sementara Keli terduduk lelah di sampingnya. Dari perlombaan itu, Keli belajar bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci keberhasilan. Sedangkan Turi, dia senang bisa membuktikan bahwa meskipun lambat, dia bisa mencapai tujuannya dengan mantap. Jadi, anak-anak, belajarlah dari Keli dan Turi. Jangan pernah meremehkan orang lain, dan ingatlah bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci meraih impianmu. Dan begitulah cerita tentang kelinci Keli dan kura-kura Turi. Sebuah kisah yang mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang penting. Sampai jumpa di cerita fabel lainnya.